Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya di SMA Islam Al-Azhar 19 Ciracas akan berbincang-bincang dengan dua orang yang ada di samping saya, yaitu Bapak Joko selaku tim YPA Ibu beserta Pak Imam selaku Kepala SMA Islam Al-Azhar 19 Ciracas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabar ini Pak Imam, Bapak Joko? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Aku bahagia. Alhamdulillah, semangat sekali ya hari ini. Pak Imam, hari ini saya akan berbincang-bincang nih, karena melihat situasi dan kondisi keadaan sekarang nih, kita lihat SMA Islam Al-Azhar Ciracas ini salah satu favorit nih Pak Imam. Pak Imam, kalau boleh tahu apa sih yang menjadi keunggulan dari SMA Islam Al-Azhar 19 Ciracas nih Pak Imam? Terima kasih Bu Ayu ya. SMA Islam Al-Azhar 19 Ciracas ini umur boleh baru sekitar 8 tahun karena 2016 akreditasi 2018. Alhamdulillah akreditasinya dapat A 96, akreditasi kedua di tahun 2023 juga nilainya A naik dari 97. Kemudian dari sisi keunggulan dengan 8 tahun itu yang artinya baru meluluskan 6 angkatan. Yang pertama ya dari sisi akreditasinya A 96 dan 97. Yang kedua adalah karena akreditasi A maka mendapatkan kuota jalur undangan masuk perguruan tinggi negeri itu 40% atau SNBP. Yang ketiga, angkatan ke-6, alhamdulillah yang diterima perguruan tinggi negeri ada 154 murid dengan total 138 murid. Tadi kalau dari hitung itu beberapa murid diterima di beberapa perguruan tinggi negeri. Ada yang satu diterima di 4, ada yang satu diterima 3 dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah program tahsin dan tahfiz. Sehingga anak-anak yang masuk ke SMA 19 Ciracas itu akan mendapatkan sertifikasi tahsin dan tahfiz. Sehingga dia bacaannya juga akan diuji. Ada program simaan yang disiarkan secara live di YouTube SMA Islam Al-Azhar 19. Kemudian yang kelima adalah prestasinya nasional dan internasional. Begitu Bu Ayu. Alhamdulillah, menarik sekali nih Pak Imam. Apa aja nih yang dilakukan dari Pak Imam dan tim untuk bisa murid bisa banyak banget nih diterima di PTN. Bahkan bukan hanya satu PTN nih, dari beberapa orang bisa beberapa PTN nih Pak Imam. Baik, SMA Islam Al-Azhar 19 Ciracas ini mempunyai program di antaranya adalah program pembinaan masuk perguruan tinggi negeri. Ada program persiapan UTBK yang kita lakukan dari kelas 10, ada namanya diagnostic test atau pemetaan, sehingga anak-anak sudah bisa merencanakan akan melanjutkan kemana. Kemudian kita melibatkan juga dengan psikolog dengan dilakukan psikotes. Dalam rangka juga menyongsong di kelas 11 ada peminatan. Apakah peminatan kesehatan, apakah teknik, ataupun juga sosial dan humaniora. Dengan adanya proses itu, kemudian diimplementasikan dengan melakukan pembinaan PM, UTBK, ya, di selama setiap minggu kita lakukan ada 3 kali pertemuan, dimasukin jam KBM dan juga di hari Sabtu. Kemudian berikutnya adalah kita juga bekerja sama dengan konsultan untuk perguruan tinggi negeri, sehingga anak bisa berkonsultasi terkait dengan hasil psikotesnya, hasil tryoutnya, sehingga dia akan lebih mantap lagi mengarah strateginya masuk perguruan tinggi yang terbaik, apakah PTN, apakah kedinasan, ataupun juga di luar negeri. Jadi semua kita fasilitasi Bu Ayu, termasuk juga dari hasil pemetaan itu kita juga kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, itu kan, lembaga-lembaga baik yang kedinasan, termasuk perguruan tinggi negeri terkait. Begitu, sehingga alhamdulillah dengan program yang kita lakukan, minat anak-anak perguruan tinggi negeri semakin tahun semakin naik dan semakin baik alhamdulillah. Berkat dukungan semua tentu saja Bu Ayu, dengan YPA Ibu ya, pengurusnya luar biasa, dengan YPI Al-Azhar ya, dan juga
seluruh stakeholder warga sekolah, apakah guru, karyawan, dan masyarakat tentunya, sehingga dukungan itu membuat kita semakin semangat memotivasi anak-anak masuk perguruan tinggi terbaik. Gitu, Bu Ayu. Wah, sangat menarik ya. Dari awal udah dimatengin nih anak-anak supaya bisa menggapai PTN yang mereka minatin ya, Pak. Untuk ajaran tahun berikutnya, ada program apa saja nih, Pak, yang ada di SMA Islam 19 Ciracas, Pak? Program tahun pelajaran 2025-2026 kita menyongsong era digitalisasi, maka kita dengan dukungan yayasan tentu saja dan juga seluruh warga sekolah, kita merencanakan untuk program digital classroom atau digital school, yakni program pembelajaran yang menggunakan perangkat device tertentu, gitu kan? Ya, tentunya nanti dengan hasil pengelompokan ketika penerimaan murid baru seperti itu. Jadi anak-anak ketika belajar menggunakan berbasis digital dengan device-device tersebut. Ya, Bapak Ibu guru pun juga kita siapkan SDM-nya untuk mengarah ke pembelajaran digital. Tidak hanya secara SDM, infrastruktur juga harus siap, kemudian dukungan orang tua, yayasan, baik YPA Al-Azhar maupun YPA Ibu sebagai yayasan mitra juga demikian. Sehingga kalau semua dukungan berjalan dengan baik, insya Allah semua hambatan, tantangannya semua bisa kita lalui. Begitu, Bu Ayu. Menarik ya, Pak ya. Untuk era digital ini memang sangat dibutuhkan di era sekarang. Tapi kan ada bahayanya nih, Pak, penggunaan internet. Apalagi device bisa dibawa pulang ya, Pak ya. Dan ketika digunakan di sekolah, apa sih kira-kira kesulitannya itu? Dan apa nih keunggulan dari penggunaan device tersebut sehingga disebut digital classroom, Pak? Baik, terkait dengan dunia digital ini ada dua mata sisi, ada positif, ada negatif. Nah, dalam rangka untuk kita memprotek hal-hal yang negatif melalui media sosial, melalui digitalisasi, maka program-program pengadaan device pun kita fasilitasi. Sehingga nanti kalau kita melakukan pengadaan device itu, device tersebut kita protek dengan aplikasi tertentu, misalnya MDM dan lain-lain seperti itu, dalam rangka anak-anak hanya bisa mengakses website tertentu yang berkontribusi dengan pendidikan, sehingga hal-hal yang negatif itu bisa kita protek. Tapi kalau belinya di luar, pengadaannya di luar, kita tidak bisa menjamin terkait dengan proteksi tersebut. Itulah sehingga sekolah, yayasan juga memfasilitasi hal tersebut dalam pengadaan device tersebut dalam program digital classroom. Begitu, Bayu. Menarik sekali ya, Pak ya. Jadi ketika beli device di unit sekolah, device tersebut akan otomatis terlock ya dan tidak bisa mengakses situs-situs yang macam-macam nih, Pak ya. Beda kalau dia beli di luaran gitu ya, Pak ya. Tapi ada nggak sih, Pak, kemungkinan jika anak-anak ini mempunyai device tersendiri nih awalnya, lalu mereka minta di-unlock di sekolah. Ada nggak kemungkinan seperti itu, Pak? Bisa terjadi karena ada beberapa anak yang mungkin sudah punya device tertentu, sehingga ketika digunakan di sekolah, maka sekolah nanti akan memberikan program aplikasi untuk protek terkait dengan hal tersebut tadi. Jadi bisa aplikasi tersebut bisa diinstal di device yang dibawa oleh anak-anak tersebut, sehingga kita pun tidak memberikan kemudahan, tidak wajib di kita, dan karena dia sudah punya, maka dia akan mengikuti program kita dengan proteksi aplikasi yang akan diberikan oleh sekolah. Alhamdulillah, menarik sekali program Digital Classroom yang akan dibuka di tahun ajaran baru di 2025-2026. Semoga program Digital Classroom akan berjalan dengan lancar dan banyak diminatin murid-murid ya, karena memang di era digital sangat penting nih untuk menggunakan device untuk pembelajaran. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya mungkin dari Bapak Joko, silahkan menambahkan, ingin berbincang dengan Pak Imam atau ada yang ditanyakan nih Pak Joko. Silahkan Pak Joko. Alhamdulillah Bu Ayu, Pak Imam, bincang-bincang pagi hari ini luar biasa. Kita udah dengarkan bersama-sama ya terkait dengan keunggulan sekolah ini, termasuk program yang akan dilakukan di tahun ajaran baru nanti. Nah, untuk selanjutnya Pak Imam, terkait dengan
perkembangan zaman sekarang, termasuk anak-anak kita itu kan sudah termasuk Gen Z ya. Tentunya banyak tantangan dan kita harus bisa mensikapi ini. Ya, bagaimana mensikapi dari pihak sekolah terhadap anak-anak kita semuanya, baik itu yang putra maupun yang putri, terkait dengan masa pubernya nih, karena perubahan dari SMP ke SMA kan luar biasa ini, ya. Baik, terima kasih Pak Joko ya atas pertanyaannya. Bahwasanya SMA Islam Al-Azhar Ciracas ini merupakan sekolah yang beradab, berkemajuan, berbahasa global, tagline dari Direktorat Dikdasmen YP Al-Azhar. Sehingga ketika peralihan dari SMP ke SMA, masa pubertas tadi ya, di generasi Z, generasi yang lahir tahun 96 sampai dengan 2010 ya, ini yang anak-anak kita ini tantangan ke depan adalah generasi yang dilahirkan dari transisi analogi ke digital atau teknologi. Sehingga tantangannya, maka kenapa program 2025-2026 adalah digital classroom, itu mengarah itu. Kemudian untuk bagaimana untuk mengantisipasi masa pubertas tadi, di program kita di SMA Islam Al-Azhar 19 Ciracas ada namanya program terkait dengan seminar reproduksi. Iya. Sehingga anak-anak mengetahui tentang dirinya, siapa aku, siapa saya, gitu kan. Sehingga tahu bagaimana perkembangan secara biologisnya, sehingga bisa menjaga secara biologisnya, itu seminar reproduksi. Kemudian yang kedua adalah tidak hanya itu secara individu, tapi secara sosial. Karena mereka akan bersosial, akan disitu dihadapkan dengan kondisi masyarakat. Sehingga kita lakukan adalah terkait dengan seminar kenakalan remaja. Kemudian juga terkait dengan pergaulan yang menyimpang, sehingga kita kerjasama dengan BNN. Terkait dengan bahaya narkoba, ya, narkotik, dengan obat-obatan terlarang, ya, juga narkolema sekarang yang baru, narkoba lewat mata. Itu kan, jadi artinya apa? Melihat pornografi, porno aksi dan lain adalah narkolema. Itu kita sampaikan juga. Kemudian selain itu juga kita kerjasama dengan tentang kedisiplinan dengan lembaga TNI Polri. Itu juga kita lakukan kerjasama. Itu terkait dengan masa pubertas. Ya, ada yang secara individu ada, secara sosial ada, pergaulan sosial ada, secara kedisiplinan juga kita berikan. Ini antara lain program-program. Termasuk kerjasama dengan rumah sakit juga, sehingga ada pemeriksaan rutin, ada gigi, mulut, dan lain-lain. Itu kita kerjasama dengan UKS kita ya Bu Ayu ya. Selain itu kita juga kerjasama dengan rumah sakit yang sudah bekerjasama dengan YPA Ibu. Iya, yang betul. kita implementasikan dalam program-program sekolah. Begitu mungkin Pak Joko, Bu Ayu. Alhamdulillah Pak Imam, Bu Ayu, ini termasuk dari pesan Ibu Ketua ya, bahwa kita harus kerjasama dengan pihak luar. Tadi terkait dengan Polri, TNI, rumah sakit. Pak Imam, ini kan program tadi sudah luar biasa ya. Ada nggak sih masukan dari masyarakat? Ya, ini di sini kita fokuskan pada orang tua murid, masukan terhadap sekolah kita ini. Terima kasih Pak Joko atas pertanyaannya. Tentunya memang tidak ada gading yang tak retak. Ya, artinya kesempurnaan yang milik Allah, sehingga SMA Islam Al-Azhar 19 Ciracas ini senantiasa berbenah diri menerima masukan dari seluruh stakeholder, termasuk orang tua. Orang tua murid kita secara umum mendukung program kita. Kita buktikan dengan adanya hasil survei yang kita lakukan, baik oleh dari pengawas YPI Al-Azhar maupun dari kita secara individu melalui para wali kelas diedarkan. Alhamdulillah secara umum mereka mendukung program kita, di antara tahsin tahfiz. Masukan mereka adalah terkait bagaimana untuk peningkatan kualitasnya, tidak hanya kuantitas, tidak hanya jumlah hafalan, tapi juga secara bacaan. Sehingga kita lahirlah program sertifikasi tahsin. Itu dasar dari masukan orang tua, di antara itu. Sehingga anak tidak hanya hafal, tapi bacaan Qur'annya juga bagus, dan juga mungkin hafalnya, tidak hanya hafal saja. Itu diantaranya hasil masukan dari orang tua. Untuk yang lain, program-program yang lain, kita terbuka juga terkait dengan adanya peningkatan fasilitas, kemudian juga dalam rangka juga pengembangan minat bakat anak dengan adanya program di kurikulum yang terbaru, kurikulum nasional. Itu diantaranya adalah Project P5. Iya. Project
penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, dalam program tersebut kita libatkan juga orang tua. Kita hadirkan untuk melihat hasil karya dari anak-anak. Misalnya kayak kemarin kita lakukan adalah terkait dengan rekayasa teknologi dan hidup berkelanjutan. Kita hadirkan orang tua, mereka menyaksikan hasil karya anak, teknologi dia bagaimana proses pembuatan penyulingan sederhana dengan alat yang mereka bikin, gitu kan? Dan orang tua antusias. Bagaimana membuat air kotor jadi air bersih, bahkan dari air bersih jadi langsung air minum, itu kita lakukan. Itu diantaranya sekolah terbuka terhadap kritikan atau masukan dari seluruh orang tua maupun juga warga sekolah. Baik Pak Imam, itu program yang bagus, artinya dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan apapun yang di sekolah itu kita selalu ajak diskusi, libatkan orang tua ya, karena bagaimanapun pendidikan itu kan bukan hanya tanggung jawab dari pihak sekolah ya, orang tua juga tanggung jawab, pemerintah dan yayasan YPA Ibu selalu mendukung program sekolah. Nah untuk selanjutnya, tadi kan masukan dari orang tua ya, atau saran ya, untuk selanjutnya anak-anak kita kan sudah dewasa nih, SMA ini ya, ada juga saran masukan ke Pak Imam atau ke guru atau ke sekolah kita ini? Baik, terima kasih. Terkait dengan masukan murid-murid ya, terkait dengan program sekolah ataupun juga pengembangan bakat minat ya, tentu saja pasti ada beberapa hal yang disampaikan adalah mereka menginginkan adanya pengembangan minat bakat yang lebih inovatif, kreatif lagi, sehingga kita lakukan beberapa program sebagai ajang memfasilitasi pengembangan minat bakat mereka. Sebagai contoh adalah untuk ujian praktek misalnya, kita ada namanya program Sendera Tasik, sendera tari, kemudian juga ada dramanya di situ, itu luar biasa. Kita dengan orang tua juga, kita kemas acaranya sedemikian rupa sehingga termasuk orang tua juga antusias, anak-anak seluruh murid tampil, dan itu dinilai sebagai bagian penilaian dari ujian praktik di kelas 12. Itu sebagai bentuk hasil masukan juga dari anak-anak berkreasi. Mereka ada yang bahkan sampai mereka rela untuk persiapan bagaimana nari reog Ponorogo, ya, tampilkan. Kemudian juga yang lain ada kuda dan lain-lain, luar biasa. Itu sebagai bentuk masukan dari anak-anak juga. Untuk yang lain lomba-lomba juga demikian, mereka masukannya kita tampung, termasuk pengembangan prestasi baik yang di tingkat Jakarta ya, wilayah, maupun tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Begitu mungkin Pak Joko. Ya, alhamdulillah, artinya itu kita memang harus terbuka ya dengan saran masukan siapapun, apalagi orang tua dan anak-anak kita ya. Nah untuk selanjutnya Pak Imam dan Bu Ayu ya, kita sudah dengarkan tadi ya informasi-informasi yang disampaikan oleh Pak Imam sebagai kepala sekolah. Nah kemudian pesan-pesan apa sih yang ingin sampaikan Pak Imam kepada orang tua murid nih? Baik itu orang tua murid yang putra putri di sini maupun masyarakat luar yang berminat pengen ke sekolah di sini. Ya, pesan saya ya, kita sebagai orang tua ya, yang diberikan amanah anak-anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amanah yang cukup berat ya, bahwa bagaimana kita mendidik anak-anak dari lahir sampai akhir hayat, maka tugas kita adalah mengarahkan mereka ke pendidikan yang terbaik. Dan salah satu pemberian pendidikan yang terbaik adalah dengan menyekolahkan di sekolah Islam. Salah satunya di SMA Islam Al-Azhar 19. Kenapa demikian? Karena tantangannya kita sebagai orang tua tentu saja tidak hanya menginginkan anak-anak kita itu sukses secara duniawi, secara akademis, tapi juga non akademis juga berkembang, dan juga yang jauh lebih penting adalah secara ukhrawi. Jadi semuanya bisa balance, bisa berkesinambungan, baik duniawi maupun ukhrawi. Sehingga doanya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Harapannya begitu. Ketika anandanya jadi dokter, dokter yang bisa mendoakan orang tua. Ketika jadi arsitek, arsitek yang juga sama bisa mendoakan orang tua. Tidak melalaikan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tugas khalifah fil ard. Begitu Pak Joko. Iya, betul. Nah, baik Pak Imam, jangan lupa kita juga punya adik kelas nih.
ya kan? Kita punya SMP, punya SD, punya TK yang lokasinya ada di Cibubur kan? Ya, ya Bu Ayu ya. Ya, jadi terima kasih Pak Imam dari saya terkait dengan bincang-bincang hari ini. Silakan Bu Ayu. Alhamdulillah menarik sekali ya bincang-bincang kita pagi hari ini ya Pak Joko, Iya, Pak Pak. Imam. Kapan nih Pak Imam penerimaan murid baru di SMA Islam Al-Azhar 19 Ciracas? Baik, terima kasih Bu Ayu, Pak Joko ya. Alhamdulillah PMB tahun pelajaran 2025-2026 di SMA Islam Al-Azhar 19 Ciracas sudah dibuka Bu Ayu, yakni dari tanggal 9 September sampai dengan 15 November 2024. Itu gelombang istimewa Bu Ayu. Jadi nanti segera come and join us ya, bergabung dengan kami. Wawancaranya, interviewnya calon murid dan juga orang tua di tanggal 16 November 2024. Pengumumannya 20 November 2024. Alhamdulillah sampai sekarang yang daftar sudah ada 40-an lebih, alhamdulillah. Ada 41 tadi total yang cek hari ini. Begitu Bu Ayu, mudah-mudahan insya Allah sampai dengan 15 November juga kuota bisa terpenuhi. Jadi segera bergabung. Bagi pesan saya untuk para murid yang kelas 9 di SMP untuk bisa segera mendaftarkan di kami. Ya, ada pantunnya juga Bu Ayu buat mereka. Ikan hiu geter-geter. See you later di SMA Islam Al-Azhar 19 Ciracas. Alhamdulillah menarik sekali nih bincang-bincang kita dengan Bapak Joko dan Pak Imam. Untuk itu ditunggu kedatangannya adik-adik yang mau registrasi boleh langsung datang ke SMA Islam Al-Azhar 19 Ciracas atau kunjungi websitenya di silahkan ditunggu kedatangannya karena tidak usah diragukan lagi dari segi prestasi, keagamaan, serta banyak hal-hal yang diajarkan dari SMA Islam Al-Azhar Ciracas. Nah, seperti biasa nih Pak Joko, Pak Imam, saya ada pantun nih. Buah nanas, buah ceri. Cakep. Dicampur gula enak sekali. Cakep. Cukup sekian pertemuan ini, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, selesai juga bincang-bincang kita pagi hari ini bersama Bapak Joko dan Bapak Imam. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.